berpanjang-panjang, langsung kita perkenalan dengan Bapak dosen dan Ibu dosen kita hari ini, yaitu Pak Hendra. Tentunya kalau teman-teman di Fakultas Syariah sudah tidak asing dengan beliau. Beliau adalah yang selalu bersemangat ya di IKI untuk membangkitkan semangat kita dalam ber-IKI lah ya. Kemudian juga beliau dosen pasca sarjana. Kita ketahui beliau aktivitasnya sangat banyak. Beliau itu adalah pengusaha, juga penceramah, kemudian apalagi Pak Hendra, semuanya di dunia akademik maupun dunia masyarakat sudah beliau hatam lah ya. Tinggal terus saja beliau berkarya. Kita doakan juga Pak Hendra sehat. Nanti itu sekilas tentang Pak Hendra. Baik, langsung saja mungkin kita mulai dulu ya Pak Hendra. Baik, dengan silakan, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Pak Hendra kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati adalah Ibu Ketua kita, Ibu Halimah, yang Masya Allah luar biasa semangat beliau beberapa hari ini, Masya Allah, untuk menyuguhkan sesuatu yang terbaik untuk adik-adik sekalian, untuk IIKI dan untuk Indonesia dan untuk Islam. Dan yang sama-sama saya hormati juga semua panitia dan tim di KKL daring ini, dan Bu Iva, Bu Reksi, dan semua Masya Allah luar biasa. Dan ada banyak lagi tim, ada Pak Sakur, ada semuanya, dan ada Bapak Ibu dosen pembimbing KKL ini. Dan tidak lupa tentu Hasna. Hasna ini Masya Allah luar biasa. Hasna ini murid sekaligus partner saya dengan teman-teman. Jadi Masya Allah luar biasa. Saya suatu ketika ngajar di kelas itu, ini anak muda ini ngapain, ini luar biasa kreatifnya dengan teman-teman, bawa kamera. Lalu saya penasaran, saya belajar juga lah, gimana sih, saya bilang, ternyata mereka mengamati media sosial saya juga. Pak, kayaknya kurang bagus deh yang gini-gini nih Pak, nih gimana kalau gini. Akhirnya saya belajar gimana cara buat sesuatu yang bagus dengan beberapa aplikasi yang sederhana. Kadang-kadang saya tanya sama Hasna dan beberapa temannya, saya bilang kalau bikin tulisan gimana caranya ini. Nah, jadi saya tidak pernah malu karena ilmu itu tidak melihat. Kadang-kadang kita belajar dengan murid, ya. Jadi kadang-kadang murid belajar dengan kita. Dan itulah selalu saya manfaatkan ketika di senggang-senggang waktu sebelum atau sudah mengajar di kelas. Pada saat itu belum pandemi. Kalau sekarang agak sulit ya. Nah, itu kira-kira dengan Hasna. Jadi Masya Allah luar biasa. Dan Hasna sudah selesai S1, teruskanlah S2. Dan bakatnya Masya Allah luar biasa di bidang media dan berbagai macam ini. Masya Allah luar biasa, dan kita apresiasi bersama, mudah-mudahan bisa menularkan juga kepada adik-adik kelas yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita mau bicara tentang media sosial. Ada banyak orang mengatakan media sosial, buat apa sih main media sosial? Media sosial ngapain sih? Tapi ada juga mengatakan ada surga di media sosialmu. Nah, kok Anda bilang surga sih? Oke deh ya, kita bicara yang santai-santai aja. Ada Bu Warek. Assalamualaikum Bu Warek. Masya Allah luar biasa. Jadi luar biasa. Baik, saya akan share tema kita di hari ini. Nanti mungkin untuk praktis nanti Hasna. Saya akan bicara tentang filosofisnya saja lah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema kita di hari ini adalah kita akan berbicara tentang media sosial dan media dakwah. Nah, ada yang menulis juga mengatakan ada sorga di media sosialmu. Gimana bisa jadi sorga, Ustadz? Ya, jadi amal jariah. Kita mati, ilmunya akan terus berkembang, akan terus mengalir, selama itu dimanfaatkan. Dan Masya Allah luar biasa. Nah, ada juga mengatakan jempol ini Masya Allah luar biasa. Ustadz, aku nggak punya apa-apa, Ustadz. Kita punya jempol yang Masya Allah luar biasa. Kita punya handphone, ini mahal sekali. Dari sini bisa menghasilkan banyak sekali ide dan berbagai macamnya. Jadi sayang sekali kalau kemudian kuotanya hanya digunakan untuk ya didiamkan saja atau berbagai macamnya. Oke, pertanyaan sederhana adalah apa pentingnya menjadikan media sosial menjadi media dakwah? Alasan pertama adalah terjadi perubahan masyarakat mendapatkan sumber informasi dan ilmu, yaitu dari media konvensional menjadi kepada media sosial. Jadi Masya Allah luar biasa. Dikit-dikit tanya apa saja ke media sosial, dikit-dikit tanya apapun ke Google, atau dikenal dengan Mbah Google kira-kira gitu.
Nah, mau dari anak-anak sampai orang tua, ya, selalu bertanya kepada media sosial atau kemudian ke Google dan berbagai macamnya. Nah, yang kedua, menyeimbangkan dan memenangkan perang konten baik dari konten negatif yang akan merusak umat dan generasi berikutnya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, ikhlas nggak kira-kira kalau lagi nonton media sosial, ya, lagi berselancar gitu, tiba-tiba masuk iklan yang tidak diinginkan? Pernah nggak gitu? Pernah ya kan? Itu juga yang membuat saya dan teman-teman ya ketika itu selalu live streaming, kajian ekonomi syariah dan berbagai macamnya. Itu bukan karena apa-apa, bukan ingin mendapatkan pujian, tapi karena resah saja melihat beberapa konten yang begitu masuk tanpa kita inginkan. Lalu apa yang saya lakukan kemudian di liburan semester lalu ada sekitar 50 toko saya ajak ngobrol melalui media dan itu masya Allah luar biasa. Saya bisa iklankan sebebas saya ya di mana saja dan itu masya Allah luar biasa. Ya. Tapi memang dampaknya luar biasa. Sebentar-bentar masuklah ke media saya mengatakan Anda ini itu dan berbagai macamnya. Itulah tantangannya kira-kira kalau kemudian kita mengajak pada kebenaran. Ya, dan itu masya Allah luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita resah, kalau kita gelisah melihat konten-konten di media sosial, bukan kemudian ya memaki-maki dan berbagai macamnya, maka buatlah konten yang pembandingnya, buatlah konten yang baik. Dan ini dilakukan oleh para ulama dulu. Kalau ada satu buku, maka dia buat buku pembanding yang lebih bagus. Lalu yang ketiga, menjadi investasi dunia akhirat. Ini saya selalu katakan ya sebagai ya masya Allah luar biasa. Apa investasi dunianya? Viewernya, penontonnya. Jadi masya Allah luar biasa. Kita bisa lihat di Instagram itu kalau berapa ribu kita mendapatkan berapa US dollar kira-kira gitu kan untuk viewer bisa menjadi berbagai macamnya. Di Facebook juga demikian dan berbagai macamnya. Lalu mendapatkan cuan. Nah, cuan, kok pakai cuan sih Pak Indra? Ya, karena ini adik-adik generasi milenial, jadi bahasanya bahasa cuan lah kira-kira. Kalau saya pakai bahasa uang nanti, waduh, dibilang nih Ustadz nggak milenial juga nih kira-kira gitu ya. Jadi ini juga harus menyesuaikan dengan konteks anak-anak muda sekarang ya. Jadi mendapatkan cuannya. Jadi masya Allah luar biasa, duitnya dapat juga. Tapi yang ketiga, pahala jariah. Nah ini yang selalu saya katakan yuntafa'u. Jadi yang dimanfaatkan. Jadi ketika adik-adik membuat tutorial cara membaca Al-Quran, itu sampai ada yang mati sudah apa dan berbagai macamnya tetap itu kan dilihat orang kan itu namanya jejak digital kan jadi masya Allah luar biasa saya perhatikan banyak sekali di tiap fakultas itu yang punya kelebihan membaca Al-Quran dan berbagai macamnya itu ribuan kali kan ditonton. Nah kebayang oleh kita setiap kali orang menonton lalu dapat hidayah dapat petunjuk lalu dapat ilmu berapa banyak kira-kira pahalanya akan mengalir terus mendoakannya. Jadi masya Allah luar biasa. Jangan pernah sia-siakan handphone ini ya. Jadi masya Allah luar biasa. Apapun mereknya, yang penting dia bisa bikin konten. Jadi masya Allah luar biasa. Nah, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Pertanyaan berikutnya adalah ada 170 juta pengguna media sosial di Indonesia. Berapa? 170 juta. Nah, dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media sosial itu mencapai 170 juta. Artinya apa? Artinya jumlah pengguna media sosial di Indonesia itu setara dengan 61,8%. Catat ya, kalau dulu orang bilang media sosial ini banget, tapi sekarang kalau media sosial itu masya Allah luar biasa. Jadi itu artinya apa? Ada sekitar 61. Nah, jadi ada sekitar 61%. Jadi kalau ada 61%, ya berarti sekitar ya hampir sekitar 40% lagi yang tidak menggunakan media sosial. Artinya hampir semua menggunakan media sosial. Nah, dan itu meningkat 10 juta atau sekitar 6,3% dibandingkan tahun 2020. Nah, kalau jelas di situ kan bisa dilihat sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau kita perhatikan di situ itu luar biasa dahsyatnya. Ini saya ambil dari mana datanya? Dari laporan perusahaan media asal Inggris, WA Sosial bekerja sama, yaitu mengatakan yang dikutip oleh kompas.com. Lalu kemudian kita lihat lagi, 3 jam 14 menit per hari waktu dihabiskan pengguna media sosial. Jadi kalau ditanyakan berapa jam sih orang menghabiskan waktunya untuk menggunakan media sosial. Jadi ini menjadi menarik ya. Ini sekitar 3 jam ya, 3 jam 14 menit itu per hari. Baca buku berapa sih Pak Hendra? Baca buku itu sekitar 1 jam. Nah ini kebayang kan? Ya baca buku itu cuma 1 jam. Ya, jadi ini terjadi pergeseran. Orang sudah malas. Kalau main game online itu berapa? Sekitar 1 jam 16 menit per hari rata-rata orang menghabiskan.
Nah, yang menarik bagi saya radio. Nah, saya itu hampir 15 tahun mengisi acara di radio sampai hari ini. Tapi radio sekarang sudah berkembang. Sekarang sudah bisa kita tonton juga dengan namanya RRI Net dan berbagai macamnya. Nah, itu orang dengar radio sekarang cuma 0 jam sekian ya. Jadi nggak laku lagi. Jadi radio nggak laku ya. Nah, 3 jam ini Masya Allah luar biasa. Ya ini selancar Google macam-macam 8 jam dan berbagai macamnya itu lebih banyak lagi kira-kira. Tapi ini menjadi menarik kira-kira kalau kita bicara tentang berapa banyak kira-kira orang menghabiskan waktunya satu hari di media sosial. Saya pikir lebih kadang-kadang ya. Ini hasil riset saja. Lalu kemudian menarik bagi saya, Indonesia itu termasuk negara 10 besar negara kecanduan media sosial. Wah, keren ya. Ini hasil riset ya. Indonesia itu termasuk 10 besar negara kecanduan media sosial. Ini bisa dibesarkan kalau kita lihat ya. Oh my God, sebentar. Itu ternyata Indonesia itu nomor berapa itu? Nomor 9 ya. Nomor 9 Indonesia itu. Tapi yang menarik bagi saya, nomor terakhir ini negara mana nih? Negara Jepang. Nah, Jepang itu ternyata malas main media sosial tuh. Ya. Jadi ini menjadi menarik. Ternyata kita itu 10 besar loh. Maka wajar kemudian menjadi target iklan dan berbagai macamnya Indonesia itu kan. Kenapa? Karena ya itu tadi paling besar, artinya 10 besar dunia kira-kira. Jadi ini menjadi menarik kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian kalau kita perhatikan lagi kira-kira apa aplikasi yang paling populer kira-kira ya? Apa kira-kira aplikasi terpopuler di media sosial Indonesia? Jadi kalau kita lihat perhatikan ini, ternyata yang paling populer itu adalah nomor 1 itu yang paling populer adalah YouTube. Nah, jadi kalau dilihat pengguna aplikasi terpopuler Indonesia, maka pertama kali adalah aplikasi yang paling banyak digunakan Indonesia ternyata ditempati oleh YouTube. Lalu kemudian disusul oleh WhatsApp, lalu yang ketiga adalah Instagram, yang keempat adalah Facebook, lalu kemudian baru Twitter. Ya, ayo bayang, berapa bulan nggak main Twitter? Kalau anak-anak IIKI, saya pikir saya melihat jarang ya main di Twitter ya. Termasuk saya juga jarang juga sih. Lebih banyak teman-teman politik rata-rata main di Twitter ini dengan hashtag dan berbagai macamnya. Nah, jadi IIKI saya perhatikan lebih banyak. Nanti saya akan lihatkan datanya. Lebih banyak main di mana sih anak IIKI ini? Ternyata lebih banyak di Instagram dan berbagai macamnya. Jadi kalau kita perhatikan, tapi kalau dilihat dari durasi penggunaan masing-masing media sosial itu, Facebook malah di urutan ketiga besar. Saya selalu mengatakan Facebook dan Instagram itu segmentasinya beda loh. Kalau Instagram itu segmentasinya kota. Jangan marah ya, nanti Pak Indra, aku main Facebook berarti orang nggak kota, bukan ya. Tapi rata-rata Instagram itu digunakan oleh masyarakat perkotaan. Ya, dan Facebook lebih banyak lagi jaringannya sampai ke perdesaan dan berbagai macamnya. Ternyata paling banyak menggunakan media sosial untuk relasi dan menjalankan bisnis. Nah, belum ada nih untuk media dakwah. Karena tidak menghasilkan uang tadi kan kira-kira gitu. Jadi tentu menjadi menarik. Oke. Lalu next kita akan bicara tentang aplikasi terpopuler juga di Indonesia. Nah, dilihat dari pengguna media sosial WhatsApp Indonesia rata-rata menghabiskan 30 ya 30,8 jam per bulan. Jadi orang menggunakan WhatsApp. Memang WhatsApp kita tidak bisa grup-grup WhatsApp nggak bisa. Anak WhatsApp semua kelas-kelas WhatsApp semua. Lalu kemudian setelah itu Facebook 17 jam per bulan, Instagram 17 jam per bulan. Nah, TikTok ini menjadi menarik nih. TikTok ini godaannya Masya Allah luar biasa juga. Menyusul di urutan keempat dengan rata-rata waktu pengguna 13,8 jam per bulan. Kadang-kadang dibilang juga, Ustadz punya TikTok ya. Kesannya gimana gitu kalau punya TikTok itu. Jadi ini menarik juga ya. Ustadz Hendra punya TikTok aja. Saya punya TikTok, saya punya semua sih, saya bilang. Tapi ya itu saya bilang, kadang-kadang orang heran juga. Seakan-akan TikTok tuh nggak boleh dimiliki oleh ustadz, ustazah, dan berbagai macamnya kesannya. Tapi saya pikir bisa menjadi media dakwah juga. Oke, lalu kemudian kalau kita perhatikan, lalu rata-rata orang Indonesia ternyata memiliki 10 akun media sosial. Setiap orang tuh rata-rata punya akun 10 media sosial. Nah, nggak tahu nih kira-kira Bapak Ibu sekalian punya berapa nih? Atau nggak punya sama sekali? Oke ya. Nah, ini generasi milenial, ini menjadi menarik. Generasi pengguna di media sosial itu rata-rata adalah generasi milenial.
Generasi milenial itu yang umumnya disebut generasi Y serta generasi Z. Jadi mereka mendominasi pengguna media sosial di Indonesia yang paling banyak berasal dari kalangan muda dengan rentang usia 25-34. Hasil riset Puskas Basnas, generasi milenial ini rajin bersedekah dan rajin berzakat dan berwakaf dan berbagai macamnya. Nah, rata-rata yang hadir di sini generasi milenial atau kolonial nih katanya. Mudah-mudahan menjadi generasi milenial ya. Ya tentu Bapak Ibu dosen ya tentu yang lahirnya kapan 1981-an ya. Nah, itu dikatakan generasi milenial. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Lalu kemudian ini menjadi menarik. Nah, kalau kita melihat itu lalu sebagai akademisi atau orang terpelajar, apa sikap kita terhadap media sosial? Pertama, diam saja, diam biarin saja. Yang kedua, sedih biarin saja. Ya sudahlah, biarin aja lah. Berjalan juga kok, gua nggak ikut kok kira-kira. Atau yang ketiga, doain saja biar baik-baik sajalah. Mudah-mudahan anak-anak saya main media sosial bagus-bagus aja lah. Ya nggak lihat yang nggak bagus lah kira-kira. Meskipun sekarang dari umur 2 tahun itu menunjukkan, riset menunjukkan ya kalau anak nangis yang paling aman ya dikasih handphone. Nah, jadi kalau 5 anaknya di rumah, 5 ada handphonenya. Jadi kebayanglah kira-kira gitu kan, itu semua mewarnainya. Dan kita tidak mewarnainya, kita biarkan orang lain mewarnainya. Ya kan? Alangkah indahnya kalau kemudian kita termasuk bagian yang mewarnai, kita yang membuat kontennya, bukan hanya share. Jadi yang beruntung itu orang yang membuat kontennya. Lalu kemudian yang ketiga adalah bergerak bersama, buat konten dakwah terbaik. Jadi buatlah konten dakwah terbaik dan IIQ menjadi bagian itu bagi saya. Lalu kemudian bagaimana cara memulai membuat konten media sosial? Yang pertama tentu harus mulai buat akun media sosial. Ya, tapi sebelumnya tentu harus punya Pak Hendra apakah perlu punya handphone? Ya tidak juga, ya kan? Pakai laptop juga bisa, ya kan? Lalu kemudian nggak punya juga bisa juga kan? Punya orang lain kan? Jadi bisa macam-macam. Yang paling penting itu buat akun media sosialnya. Lalu yang kedua, biasakan membuat tulisan atau video pendek. Ya pendek saja lah. Kalau saya tuh terbiasa bikin vlogger gini, pada dasarnya adalah karena saya terbiasa di radio ya. Jadi orang di radio itu orang suka cuap-cuap gitu ya. Nah, cuap-cuap kalau ketemu orang itu sudah langsung ketemu kontennya kira-kira gitu. Jadi saya kalau ke kampus gitu langsung ketemu konten aja. Apa aja bisa menjadi konten kira-kira gitu. Jadi tidak perlu dikonsep satu ketemu sudah ketemu konten kira-kira di bandara atau di mana, di luar negeri atau di mana langsung ketemu konten. Jadi lalu kemudian belajar terus membuat tulisan dan video edukatif unik dan menarik ini. Belajar sekarang kan banyak sekali kan medianya. Lalu kemudian yang terakhir adalah 2L, lakukan dan lupakan. Ini menjadi menarik. Kenapa kemudian kita menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial? Karena kita termasuk bukan 2L. Kita lakuin, habis itu kita lupain, kita lihat lagi, ih dia like ya, ih dosen aku nge-like ya. Oh, ini ada berbagai macamnya. Sehingga habislah waktu kita. Jadi 2L aja lah, lakuin, lupakan. Lakukan, habis itu lupain. Lakukan apa? Buat lagi video baru lagi, buat lagi konten baru lagi. Habis itu lupain aja. Ya. Kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang saya baru lihat itu kan di studio YouTube itu bisa kelihatan kan, yang tidak bisa dilihat orang lain kan, kita bisa lihatnya. Berapa kira-kira berapa durasi tontonan orang, lalu kemudian berapa kira-kira video mana saja yang ditonton orang. Nah, menarik bagi saya bikin video bagus-bagus dengan Bang Adi Warman Karim, ya orang dengan macam-macam yang bagus, itu paling ditonton berapa. Beda ketika saya shooting, misalnya ada pedagang tahu bulat, ya, lagu tahu bulat, itu saya shooting aja lagu tahu bulat, lalu saya tulis lagu tahu bulat, gampang diingat, ditonton ribuan kali oleh orang. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Jadi tidak selamanya konten yang kita bikin bagus itu pada dasarnya diterima atau bikin orang mau nontonnya. Tapi sesuatu yang tidak bagus, yang kita anggap ini biasa lah, shooting orang di pasar atau apa gitu, itu ditonton ribuan, puluhan ribuan kali. Ternyata teratas itu tontonnya. Jadi itu bisa kita lihat. Nah, adik-adik sekalian, 2L aja ya, ikhlas itu konsep ikhlas. Jadi lakuin, lupakan, lakukan, lupakan. Lalu kemudian cara membuat konten dakwah ini apa? Yang pertama adalah edukatif. Nah, edukatif ini penting sekali ya, karena kita orang terpelajar, maka orientasinya selalu adalah edukatif. Edukatif contohnya apa misalnya? Kita buatlah misalnya cara baca Al-Quran, cara memandikan jenazah, cara bayar zakat, cara menghitung zakat, cara menghitung waris. Masya Allah itu luar biasa, edukatif luar biasa. Dan itu bermanfaat. Yang kedua, jelas bermanfaat. Orang kan cari cara bayar zakat. Nah, tulislah anak-anak HES, anak-anak hukum ekonomi syariah, misalnya. Lalu kemudian cara mendidik anak, misalnya, anak-anak pendidikan, misalnya. Apalagi misalnya, cara membaca Al-Quran, beberapa bacaan Al-Quran, dan berbagai macamnya.
Dan itu Masya Allah luar biasa. Dan itu bermanfaat sampai kita kelak ketemu Allah. Ya, tubuh kita nanti sudah kaku di alam kubur, tapi pahalanya terus mengalir kan, investasi yang terus mengalir itu kan passive income. Nah, buatlah konten yang edukatif, bermanfaat. Yang ketiga, menarik. Ya. Menarik itu apa? Judulnya. Ternyata saya diajar, mungkin nih ada di Zoom kita ini tentu lebih banyak lagi ya. Ada yang sudah punya subscriber dan berbagai macamnya ya, yang sudah terbiasa dengan konten media ini. Judul itu menjadi menarik. Contohnya misalnya apa? Misalnya kita bisa bikin judul misalnya apa? Lagi tren apa misalnya? Kemarin lagi tren BTS misalnya. Nah, buatlah contoh BTS kekinian misalnya gitu kan, dan berbagai macamnya. Dan itu bikin orang penasaran kan. Misalnya materi misalnya ngaji menguras air mata dari IKI. Dan itu saya pernah lihat itu yang misalnya ada tulisan viral ngaji apa di IKI. Itu ditonton puluhan ribu kali kan. Jadi di dalamnya belum tentu ya kan, tapi karena judul itu mengikat sekali. Jadi Masya Allah luar biasa. Sama saya bikin misalnya ketika saya ngobrol dengan Naja, Hafiz Indonesia 2019 misalnya. Saya tulis judulnya Anak Ajaib misalnya gitu kan, anak ajaib bisa hafal Quran. Dan itu orang pengen nonton kira-kira. Jadi orang Indonesia itu selalu bikin penasaran kira-kira. Ya, judul, lalu isi. Isi itu kemudian ya. Kenapa kemudian punya artis-artis dan berbagai macam itu, rata-rata mereka kan kontennya kan isinya keluarga aja. Sama ketika saya menampilkan foto dengan keluarga atau apa, itu like-nya lebih banyak dibandingkan saya misalnya menyampaikan tentang ekonomi syariah. Ternyata orang lebih penasaran dengan persoalan keluarga pada dasarnya. Ini menjadi menarik. Apa yang dijual oleh para artis hari ini saya perhatikan juga begitu. Kontennya lebih pada konten personal, kekeluargaan dan berbagai macamnya. Lalu kemasan, nah kemasan juga harus menarik lah, menyesuaikanlah kemasan itu ya. Lalu kemudian kolaborasi. Nah kita nggak bisa lepas dari namanya kolaborasi. Kolaborasi itu bersama. Misalnya kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa, misalnya seperti saya Hasnah atau apa ya, siapa di IKI dan berbagai macamnya, itu menjadi penting sekali. Ya jadi kolaborasi lah kira-kira. Nah saya perhatikan sekarang media sosialnya IKI, Masya Allah luar biasa. Dulu biasa-biasa, sekarang Masya Allah luar biasa. Nah tentu ini satu lompatan yang luar biasa juga bagi saya kira-kira. Lalu kemudian konsisten terus-menerus. Posting itu kadang-kadang bikin orang rindu kadang-kadang sama kita kira-kira ya. Ya, jangan sekali habis itu mati, la yahya wala yamutu, tidak bermutu karena nggak punya biaya kira-kira gitu kan. Jadi harus semangat terus lah, posting terus ya, posting terus dan berbagai macamnya. Nah, ini menjadi menarik terakhir nih. Saya berupaya melihat ternyata tagar itu menjadi penting sekali. Tagar ya, tagar IIKI Jakarta. Saya ambil ada kampus yang di Ciputat aja lah nih, ya. Kampus UIN Jakarta, IIKI Jakarta, PT IKI Jakarta, ITB Ahmad Dahlan Jakarta, UMJ Jakarta, sama Umpam. Siapa yang paling banyak bikin postingan di Instagram ini dengan tagar kampus masing-masing? Ya, kita jujur, tetangga kita depan lebih banyak, karena jumlahnya juga banyak, 10 ribuan lebih kan. Maka postingan mereka ada sekitar 138 ribu yang menulis postingan tagar UIN Jakarta. Oke. IKI Jakarta ini menjadi menarik juga. Ini UIN dari 138 ribu. IKI Jakarta di Instagram itu ada 5.000 postingan dengan tagar ini, 5.000 lebih lah kira-kira. Nah, jadi ini Masya Allah luar biasa. PT IKI itu cuma 1.000. Ya namanya IKI rata-rata adik-adik perempuan ya, lebih gampang suka bikin postingan, asal jangan pas lagi galau aja bikin postingan dan berbagai macamnya ya. Jadi ini Masya Allah luar biasa IKI Jakarta. Lalu kemudian kalau kita lihat ITB Ahmad Dahlan Jakarta hanya sekitar 1.000 ya. Lalu kemudian UMJ 500-an, lalu kemudian Umpam ya, sama saja sekitar itu. Nah, dari sini saya melihat, saya optimis bahwa IKI dengan kampus penghafal Al-Quran, dengan talenta yang begitu banyak, dengan para hafizoh Al-Quran yang Masya Allah luar biasa, yang punya dedikasi untuk Islam, untuk Indonesia, dan untuk dunia, yang sudah tidak bisa diragukan. Jadi kalau persoalan konten, dan itu gampang sekali lah bagi saya. Banyak sekali konten bisa kita buat dari IKI. Tinggal persoalannya mau atau tidak. Nah, saya pikir ini tinggal nanti Hasnah lah menyampaikan bagaimana cara tutorialnya ya. Hasnah ini sudah banyak membuat video-video yang dilombakan juga ya.
Nah, hari ini saya juga dengan beberapa dosen IKI juga ikut dalam tim relawan media sosialnya Basnas ya, membantu dan berbagai macamnya. Dan mudah-mudahan adik-adik semangatlah, gunakanlah handphone ini, gunakanlah jari jemari ini. Jari jemari ini akan bersaksi di hadapan Allah nanti kelak bahwa adik-adik sudah pernah membuat sebuah konten video yang bermanfaat untuk umat ya. Boleh jadi kita tidak tahu kapan kematian itu datang, tapi yang penting kita berbuat. 2L tadi, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Tiap hari gitu terus. Ada sesuatu yang unik, lakukan. Habis itu lupain lagi kira-kira. Jangan dikenang-kenang terus, ya. Nanti dikenang-kenang nggak berbuat lagi kira-kira gitu ya. Saya pikir ini wassalam. Nah, silakan ada banyak Facebooknya Pendra, ada fanspage-nya Pendra juga, Dr. Hendra Khalid, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube. Pokoknya komplit deh. Nah, silakanlah follow dan berbagai macamnya. Saya pikir itu ada dari sekalian nanti Hasnah dan kita bisa sharing ya, berbagi. Mungkin ada para dosen juga yang suka aktif di media sosial. Ada banyak lagi. Pak Indra cuma bagian satu sajalah di antara sekian banyak. Juga masih belajar dan ya mudah-mudahan sama-sama semangat kita. Niatnya tadi bukan untuk mencari uang ya, tapi mencari berkah, mencari pahala, bisa berbagi kebaikan, bisa menginspirasi orang dan berbagai macamnya. Meskipun kadang-kadang kita menginspirasi orang, kitanya kadang-kadang nggak terinspirasi, kadang-kadang kita gimana kira-kira, ada nggak yang gitu? Ada juga ya kan? Ya, jadi ya sudahlah, 2L tadi lakukan, selupain kira-kira. Saya pikir itu, terima kasih. Nanti dilanjutin sama Hasna dan mudah-mudahan dari Hasna kita bisa mendapat ilmu yang banyak, terutama tentang aplikasi di lapangan. Silakan Hasna.